Saudari-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Jumat 28 Juli 2023, bersama saya Romo Martinus Ngalan. Saudara sekalian, bacaan Injil hari ini dari Injil Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hari-hari ini kita mendapat pewartaan dari Tuhan Yesus tentang aneka perumpamaan. Dan Tuhan memanggil kita untuk mendengarkan, bukan sekedar mendengar pewartaan dari Tuhan itu. Mendengarkan bukanlah pekerjaan yang membosankan jika dilakukan dengan hati dan penuh iman kepada Tuhan. Justru sebaliknya, hidup kita akan berbuah. Saudara, untuk mendengarkan itu dibutuhkan hati sebagai tanah yang subur. Maka hati yang terbuka dan semangat kerendahan hati itu akan menjadi tanah yang subur bagi kita, yang siap untuk menaburkan benih sabda Tuhan. Hati kita kadang lembek, hati kita kadang mengeras, hati kita kadang kala penuh kekhawatiran akan dunia ini dan hidup kita. Itu tidak cocok untuk sarana mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan butuh hati yang terbuka, pribadi yang rendah hati sebagai tanah yang subur, sehingga sabda Tuhan itu bertumbuh kokoh, berbuah, dan buahnya itu berlipat ganda. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar memiliki hati yang baik, yang terbuka, hati yang lemah lembut, dan selalu mendengarkan sabda Tuhan. Berkah dalam. Allah yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu hari ini. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan sabdamu, sehingga hati kami masing-masing tergolong hati yang siap untuk ditaburi benih sabdamu. Hati yang terbuka, pribadi yang penuh dengan semangat kerendahan hati yang selalu siap untuk mendengarkan, sehingga sabdamu tumbuh kokoh dalam hidup kami, berbuah, dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Kami mohon juga berkati pekerjaan kami, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.